Kopi kona apa bukan kopi ko ya gitu bobo. Ini tuh sampai keseharian. Bos pi kerja ada waktu mau istirahat sedikit. Biar bos mau dinner di rumah. Ini kata ekstra pedas. Mar bukan ekstra pedas, mar bakarang nanti. Bagi yang dong di lemo coba uni. Yang keluar lemo dulu bagi yang di lemo. Ini tahu isi yang toko Indonesia. Harga tahu isi $6. Kalau sekarang dolar kok mau pergi di 2000. Harga satu biji tahu isi harga kalau kasih rupiah itu 12.000. 12.000 satu biji coy. Kalau Indonesia, kalau di Lemo ada beberapa biji, 6 biji, 2.000 satu biji atau ini tahu isi harga 12.000. Makan tahu isi rasa doi.
karena yang dari Eropa pulang balik ke Hong Kong. Jadi ada kebobolan situ, cuman nggak sama dengan di Indonesia karena Indonesia memang banyak, jadi kan nggak bisa kontrol. Maksudnya mau jelaskan juga mau pro kontra atau bagaimana, cuman orang cuma bisa apa, kalau seandainya memang sampai di usahakan jangan sampai masuk di kampung-kampung sih, maksudnya cuman yang biasanya sebagian besar itu di keramaian begitu, karena maksudnya kontak langsung begitu. Yang bisa terdampak itu bagi yang kontak langsung dengan yang positif. Jadi bagi yang sudah di dalam rumah atau sudah di kampung jangan dulu keluar. Jadi kalau orang kampung mau pergi di kota tuh dia usahakan pakai masker. Kalau mau bilang di Hong Kong sih, di Hong Kong waktu pertama itu pas mau tahun baru Cina itu mulai closing. Memang sebelumnya itu kan kapal ke Hong Kongnya tidak banyak sekali, karena kalau mau dibilang karena demo, berterima kasih lepas pendemo kalau mau secara itu, karena maksudnya ada demo-demo sebelumnya itu sampai yang dari Cina itu biasanya kan kalau mau tahun baru Cina itu dorang ke orang Hong Kong balik ke Cina, orang Cina datang ke Hong Kong balibur begitu. Jadi orang Hong Kong pergi ke Cina biasanya. Nah, sebelum tahun baru Cina itu mulai dari Cina kan sedikit yang jam masuk, kong bertepatan karena demo-demo. Jadi tahun baru Cina itu nyanda ada firework begitu, nyanda ada kembang api di Hong Kong. Jadi orang-orang yang biasanya dari Cina, dari Thailand sana mau datang, kadang orang beli susu kong datang beli di Hong Kong kong mau bawa ke Cina itu biasanya banyak. Tapi waktu itu sebelum heboh masuk Hong Kong nih virus itu mulai berkurang karena demo sebelumnya. Jadi memang yang dari Cina itu di macam dikat begitu, boleh masuk Hong Kong begitu. Jadi pas heboh yang mana di Hong Kong ada yang positif, kong mulai waktu itu di close memang tuh pintu masuk dari Cina mau ke Hong Kong itu ditutup 2 minggu ke depan begitu, kong sampai 1 bulan begitu bertahan, yang ada penambahan yang signifikan sama dengan di Indonesia kan dalam jangka 1 hari 1 minggu tambah 100 begitu. Kalau di sini nggak begitu, karena mungkin karena juga DP luas daerah kan nggak sama dengan di Indonesia tuh, memang banyak pintu masuk. Kalau sini kan pintu masuk cuma dari Macau dari kereta cepat itu dengan Shenzhen dari Lok Macau itu DP pintu masuk dengan tuh kapal-kapal feri dan. Jadi nyanda banyak pintu masuk yang dari Cina mau ke Hong Kong, meskipun di Hong Kong dekat dengan Wuhan, dekat dengan Cina. Yang bertepatan sama tahun baru Cina, yang biasanya orang Hong Kong itu datang ke Hong Kong, kong orang Hong Kong mau pulang ke Cina. Jadi macam kalau orang kan di kampung begitu dong, orang mau tahun baru Cina kan dari kota aja pulang kampung tuh, dari kampung lebih rame. Jadi begitu dorang ya pulang, ada yang pulang ada yang datang. Nah, waktu tahun baru Cina itu nyanda keluar orang Hong Kong. Kong orang dari Cina dilarang masuk Hong Kong. Kong sampai waktu lockdown itu udah tutup itu, sampai menumpuk tuh baku gap itu orang di MTR di mana tuh mau masuk kemari nggak bisa masuk begitu. Makanya dari Februari sampai ke Maret itu nggak ada signifikan yang dari
Hong Kong penambahan yang positif. Nah, cuman di satu minggu belakangan ini, 2 minggu lah belakangan ini itu udah tertambah karena yang dari Eropa balik ke Hong Kong begitu. Jadi dari Cina kan, dari Wuhan kan, ini 2 minggu belakangan kan maksudnya aman begitu, maksudnya peraturan kasih saya pulang tuh dan itu yang dari Eropa itu yang datang. Nah, tertambah di Hong Kong tertambah karena ada pernikahan, ada orang kaweng dengan ada tuh satu dari Eropa, dia ingin tahu kalau dia kena, jadi dia bajalang begitu. Akhirnya berapa hari kemudian ternyata dia positif. Jadi itu yang bikin tertambah di Hong Kong sampai tertambah. Nah, baru-baru ini info dari Filipina konsulat yang mana tertambah lagi orang PL, orang Filipina tertambah 6 orang, 6 ke 7 orang per tanggal 25. Iya, per tanggal 25 kalau enggak salah. Itu tertambah 6 orang itu karena di bar. Ada di bar di daerah mana? Wancai ke Sentral sana. Kalau yang TKW sih di Hong Kong belum dengar sih, soalnya KJRI kan belum ada pengumuman bagaimana kalau yang CC Indonesia. Cuman kalau memang ada yang CC Indonesia waktu lalu kalau nggak salah, itu karena memang DP dari majikan. Terus ada yang kapan hari pernah lagi itu karena majikan yang waktu itu kan tahun baru Cina, jadi ada yang majikan panggil tuh Cece pergi di Cina, jadi pulang-pulang dia lagi kena, jadi bukan DP majikan dapat saya pulang ke Indonesia, ternyata mungkin dia positif juga. Jadi kan yang tahu kalau orang yang di dalam sini, peraturan Hong Kong berlaku per tanggal 19 minggu lalu. Itu kalau orang di dalam Hong Kong, di dalam yang boleh keluar. Macam orang Cece kan biasanya mau extend visa, orang kadang kehabisan semua habis visa, biasanya kan renew kontrak, terus pergi di mesti keluar kan ke Macau atau ke Shenzhen, ke Cina, terus balik mau dapat visa baru. Sekarang sudah enggak. Jadi per tanggal 19 bagi yang orang masuk Hong Kong boleh masuk, tapi cuma mesti karantina. Kau dapat macam gelang dari rumah sakit, dapat gelang, kong itu mesti di tangan itu selama 14 hari ke depan setelah dia masuk di Hong Kong. Jadi bagi pokoknya siapapun itu yang masuk Hong Kong, lebih baik yang mau holiday lebih baik jangan dulu holiday ke Hong Kong, karena akan dapat itu kau boleh keluar rumah. Kan itu macam QR code begitu, kau mana mesti kasih hidup tuh GPS. Jadi dari dinas kesehatan Hong Kong itu mau dapat kontrol lewat tuh QR code itu, mana posisi di mana, sampai dorang dia ngana posisinya ada dalam rumah, dorang yang mau datang ke rumah aku mau cek. Kalau itu dorang mau pi isolasi. Jadi untuk supaya tetap aman, lebih baik kalau pas masuk Hong Kong dapat gelang itu bagi yang dalam rumah, ibaratnya karantina diri sendiri masing-masing di dalam rumah, jangan keluar selama 14 hari ke depan. Meskipun yang tidak sakit, cuman lebih baik menjaga supaya nyanda, mungkin orang merasa nyanda sakit itu, cuman kan nih tahu kaget tuh virus kasih pak orang yang orang baku dapat akang. Jadi kapati Hong Kong begitu itu dong baking macam gelang di rumah sakit begitu, dan mau ada tulis ada QR code, macam kode supaya saya hidup GPS HP kalau ngana dorang dapat tahu ngana di luar. Sama macam tuh waktu lalu kita lihat di dorang kirim dia di video
ada yang mungkin papa dengan anak tuh sempat keluar, kunda pakai gelang, kundrong live, dorong ambil video, kundrong bilang mau poking, maksudnya mau lapor polisi, kata mesti mau lapor polisi ini karena so bilang nih boleh keluar, mau masih keluar berarti kan kena mesti dapat denda, soalnya kalau kita mau lihat itu dapat denda berapa ribu, terus masuk penjara lah begitu. Jadi makanya sampai dong cece macam mau extend visa atau mau apa itu yang di Hong Kong sudah boleh keluar. Jadi cuma kalau mau extend visa sudah extend ke imigrasi, cuma minta surat dari majikan, terus berkas lengkap, langsung ke imigrasi, sudah tidak perlu keluar dari Hong Kong. Dorong yang dari imigrasi langsung kasih keluarkan visa, meskipun apa meskipun yang tidak keluar Hong Kong, tetap visa baru akan keluar. Jadi proses langsung ke kantor. Nah itu bagi yang macam mau extend visa, atau bagi yang interminate, berkontrak itu sama. Pertanggal 19 Maret so tidak bisa keluar dari Hong Kong. Jadi boleh tunggu visa di Hong Kong. Jadi kalau seandainya dapat interminate kan orang biasanya cuma dapat waktu 2 minggu for mau stay in Hong Kong. Tapi karena sekarang begini dia situasi, jadi imigrasi pemerintah Hong Kong itu kasih keluasan extend visa, nanti orang akan tambah 1 bulan ke depan. Jadi total boleh stay di Hong Kong bagi break dan interminate itu 1,5 bulan, 2 minggu tambah 1 bulan. Nanti kan bataskan 2 minggu. Yang pas kalau so break kontrak atau interminate itu pertanggal keluar dari majikan itu tambah 2 minggu ke depan, itu masih boleh tinggal di Hong Kong. Nah karena ada situasi seperti ini, pemerintah kasih macam kelonggaran, dispensasi lah begitu, untuk orang mau proses boleh extend visa ke imigrasi. Nanti orang akan kasih itu extend 1 bulan, masih boleh dapat 1 bulan. Jadi total kalau seandainya langsung extend dari pas keluar majikan, tetap orang masih boleh stay di Hong Kong 1,5 bulan ke depan. Jadi 2 minggu tambah 1 bulan extend yang akan dikasih imigrasi begitu. Jadi bagi yang break kontrak dengan interminate itu stay in Hong Kong. Kalaupun memang mesti mau keluar Hong Kong, aslinya so beli tiket, tetap sampai Indonesia karantina. Di karantina. Dan untuk 1 bulan ke depan itu berapa belum bisa masuk Hong Kong. Bagi yang belum bulan depan, teman-teman yang masuk Hong Kong pasti di karantina, dan itu tanggung jawab majikan. Jadi kalau seandainya majikan nih mau, macam ada cece baru mau masuk, majikan baru dari Indonesia, kalau majikan itu sepenuhnya jadi majikan bertanggung jawab. Jadi dia boleh tetap ambil tuh cece, dia mesti jaga dengan ada surat pernyataan yang mana dia mesti karantina di rumah. Jadi ini boleh keluar rumah tuh cece baru dan begitu. Kalau dia baru masuk Hong Kong, terus tetap majikan mau ambil, majikan mesti sebiar di dalam rumah, nih boleh suruh dia keluar cece baru gitu yang baru masuk. Atau nyanda kalau majikan nih mau keep tuh cece di dalam rumah, tuh cece ini ada tanpa yang pemerintah sediakan for mau karantina 12 hari ke depan. Jadi ada macam rumah sakit lah, sama di Indonesia kan Wisma Atlet kan so backing begitu for yang positif, for mau isolasi. Jadi di Hong Kong ada itu per hari, itu dia per hari mesti bayar sendiri pribadi, bukan pemerintah yang tanggung, tetapi per hari itu $200 per hari yang
mesti bayar. Jadi kali juga kan $200 kali 14 hari. Belum DP makan, luar makan itu cuma untuk ruangan dengan dokter yang berkontrol di 2 hari. Cuman peraturan yang baru keluar kan, pemerintah bilang tetap bayar yang tanpa isolasi, cuman per satu orang pemerintah akan bayar uang $10.000 Hong Kong. Itu berlaku untuk di 18 tahun ke atas. Jadi kalau di dalam rumah ada 4 orang 18 tahun ke atas berarti $40.000 Hong Kong. Gratis dikasih. Pemerintah kasih for resident. Kalau for orang TKI biar kurang tunggu tampias juga dari pebos. Aduh, sonde jam 4 lewat ya semua baking bumbu. Kita ini udah biasanya mau baking bumbu for majikan lunch dinner cuy. Semua berlanjut ledak ini. Aduh. Jadi nak mau lanjut yo, stay safe at home. Halo Hilda. Dengan bagi yang tetap libur, kalau orang tetap libur, tinggal tunggu kebijakan pemerintah selanjutnya. Kalau memang bagaimana nih boleh berkumpul sama ya, maksudnya kalau seandainya peraturan di Singapura, Hong Kong lebih begitu, berarti boleh berkumpul tapi ini boleh di atas 10 orang begitu. Tapi sejauh ini belum ada pemberitahuan dari majikan, dari pemerintah belum ada pemberitahuan itu. Jadi tetap enjoy, tetap bawa juga dalam doa supaya ini semua cepat berlalu. Oke, Oma udah mau lanjut memasak, mau baking bumbu dulu. Oke, bye. Pokoknya bagi ngoni yang libur tiap minggu, jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer. Pokoknya setiap tim ya, maksudnya setiap pegang lift atau apa tuh dia, pokoknya di pepoji susah dia tuh botol tuh dia, supaya peta sontong ke sana di logam begitu langsung cuci tangan tuh dia langsung mati tuh kuman. Okay? God bless you. Bye.